Halo, selamat datang kembali di panduan penggunaan LMS Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas tentang penugasan ya. Yang namanya dalam kuliah tentu nanti ada penugasan kepada mahasiswa. Baik itu di pertemuan berapa, kembali kepada RPS dan kebijakan dari Bapak Ibu dosen. Baik, kita akan masukkan penugasan di pertemuan 8. Caranya silakan tambahkan aktivitas. Ini sudah saya aktifkan mode edit ya. Jadi, sudah otomatis, edit di sebelah kanan atas. Oke, kita akan pilih, opsi yang namanya penugasan. Oke, atau assignment. Oke, kita akan kasih judul tugas pertemuan 8 gitu ya. Nah, bagaimana terkait soalnya? Nah, soalnya bisa dibuat di sini, Bapak Ibu. Atau dimasukin deskripsi aja nanti langsung terlihat ya. Misalkan Bapak Ibu, membuat soal berupa teks gitu ya. Misalkan, eee, berikan penjelasan mengenai, aturan dalam pemilihan diksi gitu ya. Silahkan buat jawaban dalam bentuk PDF dan unggah di LMS gitu ya. Misalkan seperti ini. Atau Bapak Ibu jika soalnya berupa file, Bapak Ibu boleh mengunggah file soalnya di sini. Melalui fitur ini, kalau memang soalnya panjang dan sudah ada nih filenya, jadi nggak perlu ketik ulang dong, nggak perlu salin juga. Misalkan Bapak Ibu boleh mengunggah filenya, file soalnya, nanti tinggal diunggah saja. Misalkan seperti ini, saya unggah, oke masuk. Nah, oke, yang terpenting bukan di sini Bapak Ibu. Yang terpenting yaitu di poin ketersediaan. Ini yang menjadi poin yang harus menjadi catatan penting ya. Yang pertama, kita mengizinkan mahasiswa untuk unggah tugas mulai kapan? Ya, kan bisa jadi ini sudah dibuat jauh-jauh hari, tapi mahasiswa tidak boleh langsung unggah. Unggahnya nanti setelah tanggal sekian. Misalkan kita tetapkan dia boleh unggah tanggal 23 misalkan, mulai jam 8 pagi. Nah, jatuh temponya atau terakhir dia boleh ngunggah normalnya tanggal berapa. Misalkan kita hanya kasih waktu dia cuma 24 jam. Ya, misalkan loh ya, 24 sampai jam 8 pagi. Misalkan seperti itu. Nanti mahasiswa yang mengunggah di atas jam ini masih bisa Bapak Ibu. Akan tetapi akan ada tanda bahwasannya mahasiswa tersebut telat dalam mengunggah tugasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika kita menginginkan peraturan yang ketat ya? Di mana kalau mahasiswa sudah melebihi tanggal, bukan ditandai telat tapi nggak boleh ngunggah, bisa. Kita bisa terapkan yang namanya tanggal batas akhir, seperti ini. Jadi kalau ini kita kasih tanggal batas akhir, kita aktifkan seperti ini, maka misalkan nih, ini masih dikasih ampun nih yang ngunggah jam 8, ya, tapi yang ngunggah, eee, apa namanya, beda hari udah nggak boleh misalkan, misalkan seperti itu. Jadi kita batasin sampai, eee, tanggal 24 tengah malam. Jadi tanggal 25 udah bener-bener nggak boleh ngunggah. Kalau 24 jam 8 itu bisa unggah tapi dinyatakan telat, misalkan seperti itu. Boleh diaktifkan saja tanggal batas akhirnya. Oke, dan ini untuk notifikasi yang bawah. Nanti akan dinotif oleh aplikasi kepada Bapak Ibu dosen untuk segera memberikan penilaian kalau sudah waktunya. Misalkan kita notifnya biar segera dinilai nih, kita kasih aja nih tanggal 25 nanti akan ada notif kepada Bapak Ibu dosen. Nah, seperti itu ya. Ini yang penting banget. Jadi agak panjang nggak apa-apa tapi saya jelaskan mulai dari izin pengajuan, jatuh tempo sampai tanggal batas akhir ya. Kemudian tipe pengajuannya mahasiswa disuruh mengajukan apa? Karena tadi instruksinya, file ya, jadi izinkan dia untuk mengunggah berkas. Boleh Bapak Ibu tugasnya ini hanya boleh diisi teks, bisa. Jadi mahasiswa nggak diizinkan mengunggah berkas, hanya menjawab teks. Boleh kalau mau diinginkan seperti itu. Kita
Bahkan kita bisa mengaktifkan batas katanya, maksimal dia, menjawab berapa kata. Kalau seperti ini kita hanya memberikan dia kesempatan untuk mengunggah berkas. Berkas maksimum diunggah jangan banyak-banyak, kita kasih aja dia cuma 2 berkas misalkan dengan batasan per berkasnya maksimal 1 MB, contohnya seperti itu. Baik, kalau udah kita simpan dan tampilkan. Tampilannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada instruksinya gitu kan. Tadi gimana, tugasnya dan juga ini saya tadi pakai 2 ya, ada teks, ada file. Nanti boleh pakai salah satu, boleh pakai dua-duanya silakan Bapak Ibu dosen yang berkreasi. Nah, di sini pesertanya kan ada 2 nih, tapi belum ada yang mengajukan ya, karena memang belum ada yang submit gitu ya. Oke, saya akan masuk ke mahasiswa dan kita akan melakukan submit file atau submit tugas yang sudah diberikan oleh dosennya. Baik, tadi ada di pertemuan 8 di sini. Nah, ini kita akan unggah. Ada tulisannya Bapak Ibu ya. Dibuka mulai Senin tanggal 23 dan dia akan jatuh temponya tanggal 24 jam 8. Cut off-nya nggak dikasih ya. Nah, ini belum ada menu untuk unggah. Kenapa? Karena baru dibuka tanggal 23. Sedangkan pada saat tutorial ini dibuat ini belum tanggal 23. Coba kita mundurkan jadwalnya biar mahasiswanya bisa mengunggah ya. Oke, kita ubah setelannya. Kita akan buka mulai tanggal misalkan nih kita mulai buka tanggal 16 gitu ya. Contoh, berarti tanggal 16 mahasiswa sudah bisa mulai mengirim tugas. Oke, kita akan kembali ke mahasiswa, kita refresh. Nah, ini ada tombolnya keluar kan ya? Kirim pengajuan tugas karena dia diizinkan untuk mengirim tugas bukan menjawab teks. Oke, saya akan unggah berkasnya. Jawaban dari saya ambil sampel aja. Oke, saya cari berkas sampel yang bisa dikirim seperti ini. Nanti mahasiswanya bisa membuat data dirinya. Defaultnya ya sesuai akun, tapi nanti bisa dirubah. Oke, saya akan unggah. Baik, saya akan simpan perubahan. Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan redirect. Baik, statusnya sudah terkirim dan siap dinilai, tapi belum dinilai. Oke. Nah, kita akan lihat di bagian dosen ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke dosen, kita refresh. Di sini sudah ada satu mahasiswa yang mengajukan untuk mengajukan tugasnya atau mengunggah tugasnya. Baik, akan kita berikan nilai. Bapak Ibu sebelumnya bisa lihat semua ajuannya di sini. Nah, ini ada berupa tabel ya. Siapa aja pesertanya dan siapa yang sudah mengirim tugas. Ini sudah mengirim, yang satunya belum. Ya, ada 2 peserta di sini ya. Kita bisa langsung menilai di sini tapi rasanya nggak enak ya. Kita lihat dulu. Nah, tugasnya di sini. Nah, itu langsung di-download. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau live preview, ada beberapa jenis file kayak PDF, kemudian eh apa namanya? Gambar itu bisa di live preview Bapak Ibu. Jadi kita langsung aja membuat penilaian di sini. Tadi kan untuk melihat saja ya. Misalkan kita pengen menilai nih, langsung aja dinilai di sini. Dan ini ada tampilan di mana sebentar. Ini yang mahasiswa pertama ya. Namanya admin Alamas Poltek. Ini belum mengirim tugas. Kita akan pindah ke pengguna yang lain atau kita bisa next aja boleh. Oke, kita masuk ke mahasiswa kedua, anak Agung istri dan seterusnya. Baik. Di sini dia posisinya siap dinilai ya. Oke. Sepertinya ada permasalahan tampilan di sini Bapak Ibu. Ya, kita coba reset dulu. Baik, sepertinya ada permasalahan tampilan sehingga tidak bisa melakukan live preview dari file yang dia unggah. Enggak apa-apa. Kita fokus ke penilaian aja ya karena ini tadi penilaian. Maka kita fokus aja. Tadi kita bisa melihat filenya tadi sudah kita download ya di penilaian.
Ada di sini, tadi saya download di sini. Nah, ini bisa dilihat nih file yang dia unggah. Ini cara manual ya. Semoga nanti di prakteknya ini bisa melakukan live preview karena filenya berupa PDF. Karena memang harusnya kalau PDF itu bisa di live preview. Cuman entah mungkin karena ada permasalahan format sehingga dosen tidak bisa melihat secara langsung file PDF-nya di halaman dan harus membuka di tab yang lain gitu ya. Atau download tadi ya. Oke, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa memberikan nilai di sini. Misalkan kita nilai 7, 8. Oke, kita bisa simpan perubahan atau simpan dan tampilkan berikutnya. Oke, bisa dilihat di sini ini identitas identitas pesertanya ya atau mahasiswanya ada di bagian atas. Baik, itu untuk praktek eh, apa namanya, tugas sekaligus pemberian nilainya. Nanti untuk melihat rekap nilai akan kami berikan di panduan yang berbeda. Sekarang bagaimana untuk kembali ke kursus? Kita pakai menu yang ada di sini. Kita bisa melihat semua ajuan atau kita bisa langsung kembali ke kursusnya. Nah, ini sudah dinilai ya, kelihatan ya. Atau kita bisa kembali ke kursusnya juga melalui menu ini tadi. Baik, sekian semoga memberikan manfaat. Terima kasih.